dalam ayat yang lain kata Allah, seandainya satu dunia ini menjadi orang Islam semua, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Atau sebaliknya, satu dunia ini, satu alam semesta ini semuanya kafir semua, tidak yakin kepada Allah semuanya, bejat semua ibaratnya, maksiat semua, juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah ataupun menyebabkan Allah menjadi hina. Tidak. Allah tidak butuh dengan kita makhluk, tetapi sesungguhnya kita makhluk butuh. Nah, oleh sebab itu saya tanya kepada manusia itu, niat Anda untuk masuk Islam, tidak ada yang memaksa, tidak ada, baik dari keluarga calon, ya. Artinya sebuah persyaratan yang mutlak gitu. Bahwasanya Anda masuk Islam ini tidak ada paksaan. Paksaan itu mungkin paksaan secara fisik atau paksaan secara istilahnya mengiming-imingi gitu kan. Pokoknya saudara diimingin, nanti kalau kamu jadi orang Islam nanti saya angkat jadi kepala desa gitu kan. Jadi iming-imingi. Tapi niatkan bahwasanya masuk Islam ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berada di luar KUA, kita KUA ini terserah gitu. Dia mau ngapain segala macam. Tetapi manakala dia masuk, maka berlakulah ketentuan yang ada di KUA ini. Masuk harus pakai rapi, sopan segala macam. Itu aturan yang ada di KUA. Sama dengan Islam. Kalau di luar Islam terserah gitu. Mau ngapain aja terserah. Tetapi manakala sudah masuk Islam, perintah Allah untuk khudu fi silmi kafah, maka masuklah kepada Islam itu secara total, secara benar-benar, secara sungguh-sungguh. Maka ketika Mas Yohanes ini nanti masuk Islam, itu tidak ada istilah saya ini kan baru segala macam. Nah, maka berlakulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala Islam dan harus dilaksanakan. Apa yang harus dilaksanakan pertama, di dalam Islam itu keyakinan yang tidak boleh diragukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat, ya, Tuhan yang tidak ada menyerupai Dia. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi fis samai wa fil ardi. Bahwasanya Allah itu, ya, keyakinan umat Islam, dan itu sesungguhnya mulai dari Nabi Adam, manusia pertama diciptakan Allah, kemudian Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, ya. Semua nabi-nabi yang juga dikenal di dalam ajaran Katolik dan Kristen, semuanya itu mengajarkan itu, bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan loh. Siapa yang menciptakan itu? Itu disebutkan bahwasanya nama yang menciptakan itu adalah Allah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hubungan dengan nabi-nabi terdahulu? Sama. Nabi Adam yang saya sampaikan, nabi pertama, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Ibrahim, kemudian Daud, Sulaiman, 25 nabi dan rasul wajib dikenal dalam Islam. Kemudian sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, yang juga mungkin dikenal di ajaran Katolik. Semuanya sama statusnya, manusia biasa seperti kita, tetapi dia diberikan wahyu untuk mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus diyakini kepada Nabi Muhammad? Satu, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi yang terakhir. Yang kemudian yang kedua, yang keyakinan harus ditanamkan di dalam Islam bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus diyakini dia adalah manusia yang paling mulia yang diciptakan atas muka bumi. Jadi kalau masih ada keyakinan Mas Yohanes Tommy Saputra ini bahwasanya ada manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad, berarti belum yakin kepada Islam. Nanti dibimbing lagi untuk lebih mengenal ajaran Islam, termasuk bagian-bagian hal kecilnya dari Islam itu setelah syahadat nanti, ya, pulang dari sini nanti mandi sunnah, ya, nanti Pak Nurmam akan mengajari itu, ya. Mandi sunnah pertama kali masuk Islam itu hukumnya hampir mendekati wajib, sama dengan kita mandi janabah gitu, ya. Jangan ditunda, pasca ini nanti, ya, sudah sampai di rumah mandi. Mandinya seperti apa? Ya nanti belajar nafsu, cara bau segala macam, sampai dengan dibasahin semuanya pakai wangi-wangian. Nah, setelah itu, nah, kemudian kabar gembira Mas Yohanes,
di dalam Islam. Nah, yang di sini surat pernyataan. Coba baca dulu. Sudah baca tadi belum? Belum, Pak. Belum, ya baca dulu. Jangan sampai. Terus dari atas. Ya, ini data sampean. Bunyinya aja, bunyinya kira-kira setuju nggak? Nggak usah anu. Ya, coba dengan ini, coba. Dengan ini saya menyatakan keluar dari agama Katolik dan masuk ke agama Islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila kemudian hari saya kembali masuk agama Katolik dan atau agama lain serta mengajak suami dan anak saya, maka bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Paham maksudnya surat pernyataan? Sini, Pak. Cuma kayak Kena materai. Ya. Jadi Pak Narno selaku saksi ya, nanti dilanjut aja dong selaku saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Ulangi, asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi sekali lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dengan sesungguhnya bahwa saya meyakini tidak ada Tuhan yang berhak untuk ditaati, untuk diibadahi selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah yang terakhir. Ya, alhamdulillah, Mas Yohanes pada pagi hari ini Mas Yohanes sudah resmi menjadi saudara saya. Masih beragama Katolik. Di dalam Islam, walaupun berbeda agama, Mas Yohanes tidak boleh berkata kepada orang tua. Kepada orang tua tidak boleh. Ya, jangankan membantah. Ketika berkata itu aja di dalam Islam tidak boleh. Maka hormati orang tua sampai kapanpun juga. Orang tua adalah orang tua kita. Ya, berbeda keyakinan itu adalah hidayah dari Allah. Oleh sebab itu saya minta dengan sangat dengan Musanya, tunjukkan akhlak Islam yang sebaik-baiknya. Semakin sopan dengan orang tua, ya, semakin berbakti kepada orang tua. Tunjukkan bahwasanya itulah ajaran Islam. Gitu. Masa sudah menerima ajaran Islam itu baik, tetapi tidak diajarkan untuk lebih baik. Ya, Mas Yohanes, selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Mas Yohanes senantiasa tetap istiqomah, diberikan kemantapan iman dan Islam, dan semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti bayi yang baru lahir, dilahirkan pada pagi hari ini untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika al-azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ya Allah ya Rahman ya Malik ya Kudus. Pada pagi hari ini ya Allah, hamba-Mu Yohanes Tommy Saputra ya Allah bersahadat menyaksikan dengan sesungguhnya dan keikhlasan bahwasanya Engkau Allah Zat yang maha berkuasa di atas alam semesta ini. Engkau adalah Zat yang berhak untuk disembah dan ditaati. Dan dia juga bersaksi ya Allah bahwasanya kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW adalah sebagai hamba pilihan, Rasul pilihan dan khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul yang telah Engkau utus di muka bumi. Ya Allah, tetapkan iman dan Islam di dalam hati Yohanes Tommy Saputra. Jadikanlah dia sebagai hamba-Mu yang senantiasa taat untuk beribadah kepada-Mu, dan menjadikanlah keislamannya ini membawa nilai yang lebih bermanfaat di kehidupannya, menjadikan pribadi yang soleh, yang mempunyai akhlakul karimah, yang senantiasa taat kepada kedua orang tuanya dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadikan pribadi yang semakin memberikan kebaikan di dalam masyarakat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ad-din wa ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ikrar sahadat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ketika di dalam Islam maka segala sesuatu harus dihadapi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Demikian semoga mohon nanti setelah ini dibimbing untuk bagaimana dia bisa menjadi pribadi muslim yang terbaik, dan setelah ini bagian dari sunnahnya adalah mandi sunnah, ajakan cara berwudu, tuntun dulu, kemudian nanti kamar mandi silakan di sini, penting diajarkan pakai seperti kita mandi janabah seperti itu. Nanti untuk saksi di ini nanti sertifikatnya nanti dicap dulu ya. Iya, Pak. Waalaikumsalam.